Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Dafar Ramadan, absen 13, kelas 10-7. Saya akan menjelaskan siklus air. Siklus air itu adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah terhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut siklus. Tahapan siklus ada 6. Yang pertama itu evaporasi. Evaporasi tahap pertama kali siklus air terjadi ketika energi matahari menyebabkan dari air lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan pada tanah. Pada prinsipnya kedua sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan dari air gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibatnya adanya kondensasi, air berkumpul membentuk awan dan terjadinya hujan. Yang ketiga itu ada presipitasi. Ketika awan jenuh dengan tetesan air, presipitasi dapat berupa hujan salju, hujan es, atau membeku. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Semakin banyaknya awan yang terbentuk dalam atmosfer, maka tetesan air semakin banyak dan semakin berat. Yang keempat itu ada infiltrasi. Sebagian air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya ke lautan. Yang kelima itu ada aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan bumi kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Yang keenam ada transpirasi. Proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun disebut transpirasi. Proses ini membantu mempertahankan siklus air. Ada macam-macam siklus air. Siklus air dibagi menjadi 3. Yang pertama siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek itu diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Siklus sedang itu seperti siklus pendek. Siklus sedang terjadi akibat air laut menguap. Yang membedakan dalam siklus dengan sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diresap oleh tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran dari permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Siklus panjang itu ada diawali evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk bergabung dengan uap yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tertentu, tempat uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Yang ketiga itu ada kegunaan air bagi makhluk hidup. Air berperan penting bagi makhluk hidup. Bagi manusia, air adalah kesehatan dan hidrasi, konsumsi dan persiapan makanan, dan untuk kita menjalankan kehidupan lainnya. Untuk para petani adalah untuk memberi makan ternaknya, dan untuk pertanian dan irigasi. Jadinya itu air itu buat kayak mengasih makanan peternakan dan jalur irigasi untuk mengairi sawah-sawah mereka. Bagi hewan itu ada kehidupan dan hidrasi sama seperti manusia. Sumber nutrisi kebersihan hewan itu sendiri. Bagi tumbuhan itu ada fungsinya itu fotosintesis, transportasi nutrisi, dan pengaturan suhu. Dampak kegiatan manusia terhadap siklus air. Efek rumah kaca
adalah fenomena gas-gas yang karbon dioksida, metana, dan uap air merangkap radiasi panas dari permukaan dan mempertahankannya di atmosfer. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya adalah peningkatan suhu global yang berdampak pada siklus air. Yang kedua itu hujan asam. Hujan asam terjadi ketika gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk senyawa seperti asam sulfat dan asam nitrat. Emisi dari pembakaran batubara, kendaraan motor, dan pabrik kimia merupakan sumber utama polutan ini. Hujan asam yang jatuh ke tanah dapat merusak ekosistem air, tawar, dan lingkungan terestrial. Air yang terjebak dengan asam memiliki pH rendah yang berdampak buruk pada organisme akuatik seperti ikan, katak, dan plankton. Seperti itu, hujan asam juga merusak tanaman, merusak daun, dan menghambat pertumbuhan. Habis itu ada pencemaran air. Pencemaran air ketika limbah manusia termasuk limbah industri dan domestik mencemari sumber air seperti danau, sungai, dan laut. Limbah ini mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan nutrien berlebih seimbang seperti nitrogen dan fosfor. Akibatnya, kualitas air menurun dan mengganggu siklus air alami. Sudah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.